Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin dari awal Ramadan sudah banyak para pemateri, para penceramah yang menyampaikan masalah puasa. Jadi mungkin saya hari ini akan coba kita pelajari bersama, yaitu amalan yang mendatangkan rezeki dari Allah. Biasanya berapa menit? Sampai berbuka. Ini cukup lama, mungkin sekitar 30 menit ya. Ini 30 menit. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, apa itu rezeki ya? Rezeki itu adalah sesuatu pemberian Allah, karunia Allah kepada manusia yang bermanfaat untuk manusia. Jadi rezeki itu bukan mesti harta, rezeki itu bisa berupa non harta atau non materi, seperti anak yang soleh, seperti kita sehat, itu termasuk rezeki. Tidak mesti harus uang atau barang. Kita punya hati tenang, itu masuk rezeki. Jadi namanya rezeki itu bukan mesti berupa materi, bisa juga non materi atau bukan harta. Nah di sini yang pertama Bapak Ibu, untuk mendatangkan rezeki itu satu, dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah. Jadi caranya untuk mendatangkan rezeki dari Allah itu yang pertama kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi istighfar ini ya Pak Ibu disebutkan di dalam surat Nuh, ya, surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum bidrara. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Yang artinya, maka berkata aku Nuh, mohonlah ampun pula kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia, Tuhan Allah, adalah Maha Pengampun. Dia akan mengutus langit untuk menurunkan hujan yang lebat kepada kalian, dan akan menambah pada kalian dengan harta dan anak, dan menjadikan kebun dan sungai pada kamu sekalian. Ini ayatnya Bapak Ibu mengenai istighfar ya. Jadi di sini dijelaskan kalau kita rajin beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Selain itu, Allah akan menambah rezeki kepada kita. Jadi dijelaskan seperti di dalam surat Nuh ya, ayat 10 dan 12. Marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah. Paling bagus itu Bapak Ibu setelah sholat kita banyak istighfar. Memang ada tuntunan itu 3 kali, ada 10 kali. Tapi kalau kita perbanyak itu pun tidak masalah, boleh-boleh saja. Mungkin kita sampai 30 kali istighfar atau 100 kali, semakin banyak semakin bagus, karena sesuai ayat yang
ini kita baca bersama. Jadi marilah kita dalam kesempatan untuk banyak istighfar kepada Allah. Di ayat selanjutnya Bapak Ibu, ini hadis saudara di dalam hadis Rawahu Ahmad, yang artinya barang siapa yang memperbanyak dari istighfar, maka menjadikan Allah dari tiap-tiap kesusahan pada kelonggaran dan kemudahan, dan dari tiap-tiap kesempitan pada jalan keluar, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Oleh Ahmad. Jadi dari hadis ini juga kita bisa ambil kesimpulan supaya kita memperbanyak istighfar, ya. Dengan beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Itu salah satu amalan untuk mendatangkan rezeki dari Allah. Yang pertama adalah istighfar. Marilah kita berbanyak istighfar. Selanjutnya, amalan apa lagi yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah? Yang kedua adalah memperbanyak sedekah atau infak fisabilillah. Ini tercantum di dalam surah Sabah ayat 39. Bama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, dan semua yang kamu infakkan maka Allah akan menggantinya, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang memberi rezeki. Jadi dari ayat ini Allah akan mengganti semua yang diinfakkan oleh manusia, baik kecil maupun besar, karena Allah memiliki kuasa untuk memberikan rezeki. Dalam beberapa hadis lainnya justru diterangkan bahwa Allah akan mengganti yang diinfakkan dengan nilai yang jauh lebih besar, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Allahu anfiq unfiq alaik, yang artinya berinfaklah kamu maka berinfak aku kepadamu. Jadi inilah memperbanyak sedekah atau baik infak, sebagaimana di dalam hadis ini disebutkan kalau kita berinfak maka Allah akan berikan balasan kepada kita, bahkan yang diberikan kepada kita itu lebih daripada yang kita infakkan. Marilah kita di dalam bulan puasa ini termasuk momen yang sangat baik, waktu yang sangat baik Bapak Ibu untuk bersedekah atau berinfak. Semoga dengan banyak infak kita akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mendapat Allah, untuk amalan yang ketiga, yaitu yang mendatangkan rezeki dari Allah adalah memperbanyak silaturahim. Memperbanyak silaturahim. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, man sarahu an yubsata lahu fi rizqi aw yumsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah.
Yang artinya barang siapa yang senang jika dibentangkan rezeki kepadanya dan dipanjangkan umurnya, maka menyambunglah tali silaturahmi. Ini adalah amalan yang ketiga. Kita supaya memperbanyak tali silaturahmi. Sebenarnya tali silaturahmi ini dikhususkan, diutamakan itu yang hubungan darah, karena silah itu kan dari rohim, silah rohim, dari kata rahim. Rahim itu adalah kandungan, jadi hubungan yang ada di dalam darah, hubungan antara saudara kandung. Seperti kita dengan kakak adik kita, dengan paman atau dengan pakde, masih yang pasti hubungan darah. Kalau di Jogja ini kan ada terah, terah itu masih hubungan darah. Kalau di Jogja ada terah. Kalau di Jawa Timur kayaknya tidak ada. Kalau di Jogja ini masih bagus terah. Jadi masih ada hubungan kekeluargaan itu. Nah ini bagus bagus. Itu menyambung tali silaturahmi, tali kekeluargaan. Jadi bersama saudara itu jangan sampai terputus. Bahkan di dalam Islam itu kita disuruh menyambung tali silaturahmi. Tetapi sebagian ulama mengartikan memperbanyak silaturahmi ini bukan hanya saudara sekandung, saudara sedarah. Saudara sesama muslim juga bisa. Seperti kita yang berada di sini bisa, namanya menjalin tali silaturahmi, ya, menyambung tali persaudaraan sesama muslim. Itu juga bisa dilaksanakan bersama kaum muslimin. Jadi sesama kaum muslimin juga kita tidak boleh untuk memutuskan. Kita harus jalin persaudaraan sama muslim. Sama muslim kita harus saling menjaga, saling menghormati, saling menyayangi. Itu turunan di dalam Islam. Bersama muslim itu harus saling menyayangi dan saling menghormati, saling menjaga. Itu lagi ada nanti di bab hak dan kewajiban sesama muslim. Ada nanti babnya sendiri, ada bahasanya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah 3 yang kita sudah pelajari hal-hal yang mendatangkan rezeki dari Allah. Yang pertama tadi memperbanyak istighfar, yang kedua banyak berinfak atau sedekah, dan yang ketiga memperbanyak tali silaturahmi. Yang keempat, Bapak Ibu, apa yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah, yaitu meningkatkan takwa kita kepada Allah, ya. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa, Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar ya dari para khotib Jumat, itu mesti, itu wajib Bapak Ibu untuk menyampaikan takwa, ya, himbauan takwa. Takwa kalau dalam pelajaran agama Islam setelah itu disebutkan takwa adalah mematuhi atau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi kita bisa
dilaksanakan dengan kita bertakwa kepada Allah. Semaksimal mungkin kita untuk menjalankan perintah Allah. Seperti yang kita lakukan sekarang, saum Ramadan, sholat 5 waktu, dan sebagainya dan sebagainya, dan meninggalkan larangan Allah. Di dalam surah At-Tolak ayat 3 sampai ayat 2 sampai 3 disebutkan, "Amma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Al-ayat. Dan barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan padanya jalan keluar dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ayatnya menurut ya di surat At-Tolak. Jadi kalau kita bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Adapun hadisnya ada di Rawahu Ibnu Majah. Wa inna rajula la yukramu rizqa bi khati'atin ya'maluha. Yang artinya, dan sesungguhnya seseorang laki-laki dihalang-halangi atas rezeki dengan kesalahan yang dia amalkan. Jadi dari ayat di atas kita bisa lihat bahwa Allah memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Dan seseorang itu akan dihalang-halangi rezekinya karena kesalahan dari yang dia amalkan. Jadi seseorang ini beramal yang dilarang. Di mana kita di dalam bulan puasa ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga nanti di dalam akhir bulan Ramadan kita semua mendapat predikat orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi kiranya sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama tadi untuk mendatangkan rezeki, yang pertama yang kita amalkan adalah memperbanyak istighfar, Bapak Ibu ya. Yang kedua memperbanyak sedekah atau infak. Yang ketiga memperbanyak tali silaturahmi. Dan yang keempat kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kiranya sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan dan sebagainya.